Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita masuk ke bab 7 ya, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kita melanjutkan, coba kita mengingat kembali rukun iman. Ada berapa? Betul, 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, kepada hari akhir. Dan yang terakhir, kepada qada dan qadar. Betul sekali, ini bahasan kita. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 38, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti akan berlaku. Nah, sekarang kita bahas dari pengertiannya dulu ya. Yang pertama, pengertian dari qada. Secara bahasa, artinya adalah hukum, ketetapan, atau kehendak. Sedangkan secara istilah, ketetapan Allah sejak zaman azali yang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Sedangkan pengertian qadar secara bahasa adalah ukuran, timbangan, kadar, atau aturan. Sedangkan secara istilah adalah ketetapan atau aturan Allah terhadap semua makhluk dengan bentuk dan ukuran tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, sedangkan pengertian dari beriman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari qada yaitu yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Yang kedua, adanya kematian pada setiap makhluknya. Yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Sedangkan contoh dari qadar yaitu yang pertama, jika ingin juara kelas harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jika kita ingin sukses, kita juga harus berusaha dengan tekun. Nah, yang terakhir, contohnya, jika ingin tercapai cita-cita, harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Selanjutnya, apa hubungan antara qada dan qadar? Qada itu adalah rencana Allah, sedangkan qadar itu adalah kenyataan dari rencana Allah. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 21 disebutkan, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Nah, sedangkan gabungan dari qada dan qadar disebut takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa berubah. Contohnya, lahir dari suku apa, orang tua dari siapa, jenis kelamin apa, kematian, dan lain-lain. Nah, yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar dan doa. Contohnya, orang bodoh bisa menjadi pandai karena rajin belajar dan berdoa. Nah, sekarang
kita akan belajar hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Yang keempat, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa. Dan yang terakhir, membuat kita tidak mudah putus asa saat mengalami kegagalan. Nah, bagaimana dengan perilaku atau sikap orang yang beriman kepada qada dan qadar? Beberapa contohnya yaitu: yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Yang kedua, tidak putus asa dalam menerima ketentuan Allah. Dan yang ketiga, mendorong kita untuk berikhtiar dan berdoa dalam meraih cita-cita. Nah, alhamdulillah bab 2 telah selesai. Bu Ika jelaskan. Kurang lebihnya Bu Ika mohon maaf. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.